Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat Natal. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada malam Natal ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah malam Natal 24 Desember 2021 diambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan bahan bacaan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 23 dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Selamat Natal, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Khotbah ini akan saya mulai dengan cerita yang saya baca dari ilustrasi khotbah Alkitab dengan judul Layak Dipuji. Demikian. Paduan suara simfonik dan orkestra Grand Rapids Symphony menggelar konser Natal tahunan. Menjelang akhir pertunjukan, bersama-sama dengan 4.000 penonton, mereka bernyanyi, kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang, beri hatimu kepadanya. Hati saya bergetar saat mendengar baris terakhir, nyanyi, nyanyi sekalian alam, kata Dave Egner. Dia melanjutkan, meskipun suasana saat itu begitu megah, tetapi itu barulah bayangan samar-samar dari pujian yang akan dinaikkan bagi Yesus, anak domba di sorga. Tidak hanya itu, setiap makhluk di surga, di bumi, dan di laut suatu hari kelak akan bersama-sama menyanyi bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada saat malam ini saya, Anda, dan semua umat Tuhan di seluruh dunia tidak perlu menunggu hari itu tiba untuk melantunkan pujian bagi Yesus, Mesias yang lahir di kandang domba saat ini. Karena Dia layak menerima pujian kita saat ini. Karena pujian kita adalah merupakan luapan hati kita yang bersukacita. Makanya dengan tema Bernyanyilah bagi Tuhan, di malam Natal ini kita diajak dengan bersemangat, dengan sukacita untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus, Sang Mesias yang lahir itu. Saudaraku, kita tahu persis bahwa orang yang percaya tentu tidak asing dengan memuji Tuhan. Bernyanyi itu adalah aspek penting dalam ibadah kita. Apa jadinya saudaraku jika nyanyian dan kemampuan untuk bernyanyi tidak ada? Jujur saja, hidup kita akan begitu hampa dan kering jika Tuhan tidak memberi manusia kemampuan ini. Dan terus terang, iman Kristen kita adalah iman yang memuji Tuhan selalu. Dan iman yang benar tentu tidak bisa dipisahkan dari menyanyi dan juga nyanyian. Jadi bernyanyilah bagi Tuhan. Yang pertama saudaraku, bernyanyi bagi Tuhan karena memang Dia penyembuh yang utuh. Pemazmur memulai mazmur ini dengan halel. Pujilah, haleluya, sungguh
bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ayat 1. Saudara perhatikanlah, pemazmur memandang baik, indah, dan menyenangkan jika kita memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Bahkan tidak hanya indah, baik juga saudaraku, tetapi layak atau patut kita lakukan sebagai orang percaya dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Mengapa saudaraku? Dalam ayat 2 disebutkan bahwa Tuhanlah yang membangun Yerusalem dan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai dari pembuangan dan keterpurukan. Tidak hanya itu, dalam ayat 2 dan 3 ini kita lihat bahwa Allah tidak hanya membangun kota, tatanan politis, bisa juga di situ sebenarnya saudaraku membangun rumah, jalan, memberikan pekerjaan, dan juga memberikan hal-hal yang indah secara jasmani. Tetapi ia juga membangun manusia secara utuh, orang perorangan, terutama yang mempunyai masalah dengan hati atau luka batin yang ditandai dengan kalimat menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan juga di sini ada pemulihan fisik atau jasmani dengan kalimat membalut luka-luka mereka. Ayat 3. Dengan demikian, pemazmur di sini sebenarnya ingin bersaksi bahwa ia merasakan pemulihan yang utuh dari Allah. Dan itu pasti membuat hati, roh, jiwa, dan mulut kita memuji Tuhan toh. Karena selain kota, bisa di sini saya ungkapkan tadi, itu tatanan kota atau jalanan diperbaiki, memberikan pekerjaan, membangun rumah, sandang pangan ada. Tetapi juga manusia kita secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh kita sehat. Dan ini sudah lengkap toh, tidak ada lagi yang kurang. Dan itu mengajak kita untuk apa? Memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Untuk itu, jika saat ini kita mengalami persoalan, ada masalah pekerjaan, ada persoalan rumah tangga, kesehatan yang terpuruk, atau kita sedang merasakan luka fisik maupun luka batin, ingat, Yesus malam ini telah lahir di kandang domba Betlehem. Dia pasti tahu keadaanmu, dan pasti sebagaimana tadi diungkapkan pemazmur bahwa Allah berkuasa dan sanggup untuk membangun kota dan juga memulihkan serta menyembuhkan fisik jasmani kita, juga jiwa batin kita dan rohani kita, pertondian kita. Kita patut memuji Tuhan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 4, pemazmur melayangkan pandangannya ke angkasa, yaitu ke pekerjaan Tuhan di sana. Diungkapkan bahwa Allah dapat menentukan dan menghitung jumlah bintang-bintang serta menamai mereka satu persatu. Hebat, iyalah. Coba saudara bayangkan menghitung bintang-bintang yang jauh lebih banyak dari pasir. Menurut saya sangat-sangat mengagumkan. Makanya dikatakan dalam ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Sangat-sangat luar biasa. Tetapi saudaraku, yang lebih mengagumkan rupanya adalah pernyataan pemazmur yang mengatakan bahwa Allah yang agung itu, bahkan pencipta dari jagat raya ini, sangat-sangat peduli dengan setiap penderitaan yang kita alami. Dia datang mendekati kita dengan penuh kasih dan belas kasihan, karena Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Ayat yang ke-6. Saudara perhatikan ini saudaraku. Bukankah biasanya orang-orang tertindas akan tertunduk karena merasa kalah, malu, dan rendah diri, bahkan
dilecehkan karena ketidakberdayaan. Tetapi, dan bisakah orang-orang seperti ini memuji Tuhan? Pasti sangat-sangat sulit. Tetapi saat kita berada dalam keadaan itu dan meyakini bahwa Tuhan pasti hadir, lahir, dan tinggal dalam hidup kita, serta datang untuk menaikkan harga diri kita, membangkitkan derajat kita, bisa memuji Tuhan? Pasti bisalah. Karena ingat saudaraku, kalimat lanjutan ini, orang fasik akan direndahkan dan akan dicampakkan ke bumi. Dan itu pasti lebih ngeri lagi. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus, Raja kita yang hidup itu adalah Allah pencipta jagat raya ini. Dengan kasih-Nya yang agung telah merendahkan dirinya untuk turun ke dunia ini dan rela lahir di kandang domba untuk menebus dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi umat manusia untuk bersahabat dan bersekutu dengannya. Dia yang adalah Allah yang perkasa karena dapat mengatur, menghitung, dan menetapkan bintang-bintang di langit. Artinya tiada yang sulit baginya, dan indahnya Dia mau lahir dalam hatimu, hati kita. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Untuk membawa kesembuhan dan pemulihan yang utuh bagi kita. Menegakkan dan membangkitkan keterpurukan kita. Masih sulit untuk bersuka cita, bergembira, memuji Tuhan dengan segenap hati? Pasti tidak, saudara. Untuk itu, bersukacitalah, bergembiralah, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, saudaraku, bernyanyilah bagi Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam bagian kedua ini, pemazmur melanjutkan ajakan untuk bernyanyi dan menyanyikan syukur kepada Allah dengan kecapi. Dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ayat 7. Ajakan ini disampaikan pemazmur kepada setiap orang yang takut dan berharap kepada Tuhan. Ayat 11. Mengapa hanya kepada orang yang takut dan berharap kepada Tuhan? Jika kita perhatikan saudaraku ayat yang ke-10, di sana dikatakan ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Saudaraku, kuda adalah binatang yang sering dilambangkan dengan kegagahan. Dan kegagahan bisa berbicara tentang kesombongan. Begitu juga dengan kaki laki-laki yang memiliki pengertian laki-laki yang sombong. Dan sebagaimana kita ketahui saudaraku, Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Karena orang sombong biasanya tidak pernah membutuhkan Tuhan atau sering meremehkan Tuhan. Mereka menganggap dan berpikir bahwa keberhasilan atas semua miliknya didapat karena kehebatan dirinya dan bukan karena Tuhan. Makanya mereka sangat enggan dan bahkan tidak mau untuk memuji Tuhan. Mungkin memuji diri sendiri, memuji kekuatannya, gelarnya, dan kehebatannya. Bahkan keberhasilan manusia, kegagahan, kehebatan manusia, pasti sering mereka lakukan. Tetapi memuji dan bernyanyi bagi Tuhan, apalagi dengan kecapi, dengan alat-alat musik, ya yang paling modern saat ini, tidak akan masuk akal mereka. Itulah sebabnya Tuhan sungguh menolak mereka. Tetapi sebaliknya saudaraku, kita yang takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan pasti dengan senang hati melakukannya. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Hal itu kita lakukan karena kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, apapun yang ada pada kita adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata. Selain itu, orang-orang yang takut akan Tuhan
sadar bahwa seluruh bumi dan isinya ini Tuhanlah yang menjadikannya dan memeliharanya untuk memberikan kehidupan bagi kita. Coba kita perhatikan ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan bahwa Allah lah yang memberikan awan, air, dan makanan kepada seluruh makhluk. Artinya Tuhanlah yang mendatangkan kesuburan dan pertumbuhan kepada bumi, gunung, dan perbukitan sehingga tumbuh rerumputan dan segalanya. Untuk apa? Untuk memberikan makanan, minuman kepada ternak, juga kebutuhan kita manusia. Dan semuanya ini Tuhan peliharakan, dan itu kita imani. Kita orang-orang yang percaya sebagai pemeliharaan Tuhan bagi kita. Makanya kita takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Selain itu, saudaraku, ternyata rahasia membuat Tuhan kita senang, ya, suka kepada kita adalah jika kita takut akan Dia. Mengapa? Karena dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan dan berharap kepadanya adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Mazmur 112 ayat 1-2, Mazmur 128 dan juga Mazmur 1 dan lain sebagainya. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar dan yakin akan kuasa Tuhan dalam kehidupannya, bahwa tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang memampukan dirinya menghadapi segala liku-liku kehidupan ini. Sikap hidup inilah yang mengarahkan kita pada sikap hidup yang optimis menghadapi hidup ini, menghadapi berbagai persoalan tantangan hidup ini. Sebab bukan kekuatan manusia yang kita andalkan, tetapi kuasa Tuhan yang maha kuasa, yang hadir, yang lahir di Bethlehem, yang bekerja memberikan keselamatan, hikmat, dan juga segala sesuatu kepada kita untuk menjalani hidup ini. Dan orang-orang seperti ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang disenangi Tuhan dan takut akan Tuhan pasti apa? Pasti sukacita, pasti senang bernyanyi, memuji Tuhan dengan kecapi dan dengan berbagai alat-alat musik lainnya. Untuk itu bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di malam Natal Kudus malam ini kita sungguh diajak firman Tuhan untuk bernyanyi, memuji Tuhan dengan semangat penuh kesungguhan hati dan bersukacita, karena Yesus telah lahir dan datang ke dunia ini dan menjadi sama dengan kita manusia. Dia yang adalah Allah pencipta bumi dan langit, bahkan yang menetapkan, mengatur, serta yang dapat menghitung bintang-bintang di langit. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang memelihara bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang menyediakan makanan bagi manusia dan binatang. Malam ini, sekali lagi saudaraku, malam ini sungguh mau lahir di hati kita, dalam hatimu, dalam keluarga kita, keluargamu, dalam punguan kita, gereja kita, sangat rindu dan mau menyelamatkan kita, menyembuhkan dan memulihkan kita secara utuh, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan juga mau rindu
menegakkan kita, membangkitkan kita yang terpuruk bahkan terhina, supaya derajat kita diangkat, membangkitkan hidup kita. Untuk itu bernyanyilah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan uningan-uningan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan dan berharap akan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.